Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di penghujung Ramadan. Artinya Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Ada satu ibadah yang senantiasa kita gemakan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menghatamkan bacaan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, apapun ibadah yang kita lakukan dikasih oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Lah, bagaimana dengan cara menghatamkan Al-Quran? Menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa menghatamkan Al-Quran dengan cara cepat itu salah satunya dengan murokas Al-Quran. Murokas Al-Quran artinya berfokus kepada Al-Quran. Maka kita bisa mampu menyelesaikan hatam membaca Al-Quran kurang lebih selama 3 hari, atau mungkin 5 hari, atau mungkin 10 hari. Bulan Ramadan disediakan 30 hari. Artinya kita bisa menghatam Al-Quran dengan cara membaca 1 hari 1 juz. Dalam 1 hari kita bisa lakukan 1 kali sholat itu bisa membaca Al-Quran 2 lembar. Maka selesailah dalam 1 hari itu 1 juz. Metode yang kedua bisa kita lakukan adalah membawa bacaan kita di dalam sholat. Setiap kali kita sholat di rakaat sebelum tahiyat awal itu bisa kita lakukan membaca bacaan setelah Al-Fatihah itu 1 lembar Al-Quran. Maka 10 rakaat itu bisa 10 lembar bacaan Al-Quran. Dan cara yang ketiga, seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa kita bisa dengan cara murokas Al-Quran, berfokus pada Al-Quran, membacanya berfokus dari hari ke hari. Dari hari ke hari kita ada kesempatan kita membaca Al-Quran. Ada kesempatan lagi kita membaca Al-Quran. Dan dia akan selesai dengan waktu yang cepat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa ada kabar gembira yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Bagi kita yang menghatamkan Al-Quran. Diriwayatkan oleh salah satu hadis bahwa seorang hamba bila menghatam Al-Quran, maka di penghujung hatamnya disaksikan oleh 60.000 malaikat yang beristighfar untuknya. 60.000 malaikat akan beristighfar untuk hamba yang menghatamkan Al-Quran. Dalam kehidupan kita belum tentu kita sudah 60.000 kali beristighfar. Tetapi manakala kita menghatamkan Al-Quran, Allah sediakan malaikat 60.000 dan semuanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum hatam di 10 hari terakhir, banyak cara yang bisa dilakukan, yaitu memusatkan diri di 10 hari terakhir, di mana ibadah kita ditingkatkan, semakin dikencangkan. Di 10 hari terakhir ini adalah hari pengampunan. Maka bacaan kita pun akan menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita. Apalagi ini di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, kita pasti mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan lainnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan tempaan. Bulan di mana kita melakukan semua ibadah dengan intensitas yang tinggi. Dengan intensitas yang kita tambah dari bulan-bulan sebelumnya. Maka bisa dipastikan bila kita menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan dengan mengejar lipat gandanya pahala, maka di bulan-bulan yang lainnya kita akan mudah melakukan menghatam Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memulai berniat
memulai berkomitmen, mulai berkonsistensi. Karena menghatam Al-Quran itu tidaklah akan terjadi bila tidak diiringi dengan satu yang namanya niat. Yang kedua, juga tidak bisa niat itu diwujudkan bila tidak berkomitmen. Dan komitmen itu tidak mampu kita wujudkan bila dia tidak konsisten. Karena di dalam membaca Al-Quran itu harus ada niat. Seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasul, maka seberapa besar kita mencintai Al-Quran. Bila kita sudah mencintai Al-Quran, begitu juga kita pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.